Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ida Duyana, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Kota Batu, calon guru penggerak angkatan 6. Aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah latar belakang dari murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, adapun tolok ukur yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masih tindakan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendesiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan budaya restitusi. Yang ketiga adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Peran serta orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di sini untuk menemani saya mengimplementasikan materi pada calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Bukan maksud saya untuk menggurui dan sebagainya. Saya ini hanya sharing ya Bapak Ibu, dan menyampaikan apa yang telah saya dapat di pelatihan calon guru penggerak. Nah, materi yang mau saya implementasikan, saya sebarkan ke Bapak Ibu semua itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Kota Batu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat Mesaba. Mari bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang pertama mau saya sampaikan pada modul budaya positif ini. Pada modul budaya positif ini ada beberapa bab yang mau saya sampaikan atau tema ya. Yang pertama itu tentang paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian ke posisi kontrol restitusi. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir ini yang paling menjadi poin utamanya yaitu menjalankan segitiga restitusi. Nah, seperti apa untuk masing-masing tema tersebut nanti akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama itu tentang paradigma belajar. Nah, di sini paradigma belajar itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensial. Kebetulan kita sekolah penggerak juga sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Nah,
dalam kurikulum Merdeka di dalam media ajar itu kita disarankan untuk menggunakan pembelajaran yang berdiferensial, di mana pembelajaran yang berdiferensial itu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, itu bisa diawali dengan menggunakan tes diagnostik di awal pembelajaran atau di awal semester, biasanya dilakukan oleh guru BK ya di sekolah kita. Nah, sehingga dengan menggunakan pembelajaran berdiferensial ini, setiap siswa belajar atau bisa belajar berdasarkan dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti muara akhirnya semua itu pada profil pelajar Pancasila. Kemarin profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa kemarin? Apa Bang? Bertakwa ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, sama kreatif gitu ya. Nanti anak-anak akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Jadi memunculkan karakter anak pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang kedua tadi paradigma ya. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, langsung saja di sini konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, kita menghendaki siswa itu taat pada peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi kadang-kadang mereka merasa terpaksa. Jadi dia itu mau mentaati peraturan, akan tetapi dia tidak nyaman dengan yang dia rasakan, dengan yang dia jalani begitu. Nah, kemudian terlintas di benak kita para guru kebanyakan, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kita selama ini kebanyakan berpikiran seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga para guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita semua. Gitu. Nah, merujuk pada pendapat Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan mereka murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal ya Bapak Ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan anak-anak kita, atau yang memberikan motivasi dari luar diri kita, yang biasa disebut dengan motivasi eksternal. Jadi kalau dari dalam diri kita sendiri, saya disiplin karena saya ingin tertib dengan apa yang muncul dari dalam hatinya sendiri, itu namanya motivasi dari intrinsik ya, internal. Nah, ini kalau dari luar namanya motivasi eksternal, karena berasal dari luar diri kita. Kemudian di sini ada poinnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini cenderung menghubungkan dengan disiplin dan ketidaknyamanan. Dia patuh tapi dia merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, kita juga mempunyai tujuan, yaitu mendidik anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu sadar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti misalkan ya, kalau sogokan ya, kamu harus taat pada peraturan ini. Nanti kalau tidak taat sama peraturan, kamu taat sama peraturan ini, nanti kamu kasih nilai baik gitu ya, misalkan. Itu namanya sogokan ya. Terus atau nanti mau dikasih imbalan sesuatu gitu ya. Terus kalau ancaman itu berupa seperti misalkan dia tidak memakai atributnya tidak lengkap. Kamu kalau tidak lengkap, nanti kamu saya hukum. Nah, berdiri di depan barisan kayak gitu. Itu namanya disiplin yang cenderung untuk mengancam. Nah, itu maupun hukuman bisa seperti itu tadi contohnya. Oke, berikutnya adalah kita langsung menuju ke kebutuhan dasar saja. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan yang butuh pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia memiliki kemampuan, minta dihargai. Ini loh saya bisa. Itu namanya kebutuhan dasar, bagian dari kebutuhan dasar manusia, bagian penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini merupakan kita ambil dari motivasi dulu ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi secara tidak sadar ada yang mendorong diri kita untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Saya harus mentaati peraturan ini, kalau enggak nanti saya dihukum. Nah, seperti itu. Jadi ada kaitannya sama hukuman. Ini merupakan motivasi yang keluar dari luar dirinya atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau menjalankan disiplin, akan tetapi akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan reward dan sebagainya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan bagian daripada motivasi intrinsik juga. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini poinnya, yaitu di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tapi selama ini kayak jarang ya Bapak Ibu ya. Ada tapi jarang begitu ya. Nah, kebanyakan murid-murid itu melakukan karena adanya motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian ini masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, maksudnya apa? Konsep disiplin dengan identitas gagal itu kita menggunakan motivasi yang berupa hukuman atau penghargaan tadi. Secara sadar atau tidak sadar, penghargaan itu juga bisa merusak peserta didik. Nah, di sini dari hukuman ya, hukuman itu bisa berdampak menyakitkan, munculnya rasa tidak nyaman pada anak. Murid menjadi takut, wah saya tidak taat pada peraturan ini, nanti saya gimana ya nanti kalau saya harus dihukum kayak gitu. Saya harus berdiri di depan teman-teman, di depan barisan seperti itu. Mungkin memunculkan rasa takut terhadap mereka. Nah, yang berikutnya adalah memaksa. Dia merasa terpaksa menjalankan disiplin tersebut. Yang berikutnya lagi adalah murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi nyata-nyata dia berbuat salah,
karena adanya peraturan atau disiplin itu tadi, dia gimana caranya biar kesalahannya itu tidak nampak karena ada rasa takut itu tadi, gitu ya. Terus berikutnya adalah murid menjadi rendah diri. Apa ya namanya rendah diri? Minder ya, gitu ya. Ada rasa seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan penghargaan, itu yang pertama menjadi disiplin tersebut tidak bisa efektif. Yang kedua, bisa merusak hubungan. Merusak hubungan itu nanti misalkan satu kelas ada yang ada peraturan tapi nanti mendapatkan sesuatu. Nah itu nanti temannya bisa iri, teman yang satu kelas itu bisa ada perasaan kecemburuan sosial atau iri. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas anak. Jadi kreativitas anak tidak akan nampak tanpa adanya penghargaan. Berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Biasanya ada ya di rapat ya, itu ada ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga atau 10 besar dinampakkan sehingga akan memunculkan anak yang mendapat peringkat, dia akan senang, akan bahagia. Nah sebaliknya untuk yang tidak mendapatkan ranking, dia akan ada rasa iri ya, rendah hati, dia menjadi tidak percaya diri seperti itu. Nah yang terakhir adalah merampas hak atau menghargai dirinya. Nah ini kita masuk ke pendekatan restitusi. Konsep diri, pendekatan restitusi. Ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Ini yang saya pelajari Bapak Ibu ya, bahwa kita itu dalam menangani murid bisa menjalankan proses restitusi ini. Nanti kita Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu pengampu mata pelajaran serta Bapak Ibu BK bisa menerapkan pendekatan restitusi ini. Apa sih restitusi itu? Nah, di sini restitusi adalah menciptakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berbuat salah ya. Di sini bukan kita langsung menjustis kamu salah, kamu harus dihukum dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari kesalahan yang telah dia buat. Itu merupakan pendapat dari Mason tahun 2004 ya. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi nanti dari proses restitusi itu bukan menjustis anak, akan tetapi memperbaiki kesalahan anak dengan cara memperbaiki hubungan dengan berdasarkan kesalahan yang telah dibuat itu. Nah, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kita menawarkan ke anak, setelah seperti ini kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin seperti apa? Seperti itu ya. Nanti akan saya tampilkan video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan terhadap anak-anak. Berikutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya yang keempat adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru kira-kira ada di posisi mana selama ini? Posisi kontrol kan ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita selama ini ada pada posisi mana? Pemantau atau penghukum? Gimana? Oh, ada yang sebagai teman? Ya, seperti itu. Oh, sebagai penghukum. Tatip ya, sebagai penghukum. Ya, kalau di tatip ada bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah juga bisa, pemantau bisa. Jadi dia itu maksudnya pembuat rasa bersalah itu
anak-anak gitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ya ini, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, kira-kira bagaimana? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Iya Bunda. Itu sebagai penghukum. Oke. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Ida bilang sama kamu, Bu Ida kecewa sama kamu. Nah, itu apa namanya? Membuat anak merasa bersalah. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang sebagai posisi kontrol sebagai teman itu, ayolah yang tertib, buat Bu Ida bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Nah, itu merangkul, kita merangkul sebagai teman, gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan kira-kira apa konsekuensinya? Nah, itu ya menulis SHB, minta tanda tangan orang tua, wali kelas, guru, tatip dan sebagainya, seperti itu ya. Itu sebagai pemantau. Jadi kita selama ini berjalan di 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah di posisi manajer. Nah, di sini di posisi manajer ini kita menawarkan ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi intinya kita tidak memberi solusi pada anak, akan tetapi menggiring anak tersebut untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu. Ini yang mungkin nanti ada pertanyaan pemantik yang akan memunculkan anak, oh seharusnya saya begini ya Bu, seperti itu. Yang diharapkan kita akan berjalan atau berada di posisi manajer. Oke, kita sekarang masuk ke keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini kita terutama wali kelas, bisa juga Bapak Ibu pengajar mata pelajaran ya, menerapkan pada kelas yang kita ajar itu berupa peraturan kelas ya. Nah, di sini kita ubah peraturan kelas yang sudah kita buat itu yang sudah dijalankan itu menjadi keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas yang berasal dari diri anak-anak itu sendiri. Contohnya tadi sudah disampaikan juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita memakai helm? Iya, jilbabnya biar tidak rusak. Ada lagi apa? Biar tidak ditangkap polisi. Nah, itu berarti adanya motivasi dari mana? Dari luar apa dari dalam? Nah, yang berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau harus mencuci tangan setiap hari. Nah, kira-kira kenapa? Kan yang kalau berasal dari hati kita itu kan biar kita menjaga kesehatan diri kita sendiri ya gitu ya. Kalau dari luar mungkin ada peraturan seperti itu, nanti kalau saya tidak pakai masker nanti saya ditegur, nanti saya dimarahi dan sebagainya. Ya, tidak bisa masuk mall, tidak bisa belanja ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya berusaha sudah menerapkan pada kelas kami, kelas saya, kelas 7B. Pertama dibuat dulu dalam bentuk positif, yang keyakinan kelas yang positif yang bisa dilaksanakan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak, tidak usah panjang-panjang. Berikutnya adalah sesuai dengan kelas atau sekolah agar mudah diterapkan anak-anak. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas ikut terlibat membuatnya. Nah, kemarin
keyakinan kelas di kelas 7D kemarin. Jadi pertama saya ajak mereka dulu untuk berbincang kira-kira peraturan kelas yang sudah dibuat itu seperti apa, terus kita ubah menjadi ke keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama anak-anak saya kasih pengertian dulu, kemudian saya dampingi, saya bagikan post-it kepada mereka, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Kemudian kita dampingi anak-anak per kelompok untuk membuat keyakinan yang kemudian akan ditempel di papan pajang kelas yang nantinya akan bisa ditaati, bisa dijalankan untuk warga kelas tersebut. Jadi nanti misalkan mereka melanggar konsekuensinya seperti apa bisa disepakati pada keyakinan kelas tersebut. Nah, bentuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yang pertama itu adalah disiplin waktu. Kedua, belajar dengan antusias. Ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Keempat, saling menghormati sesama. Berikutnya adalah saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai, dan tidak lupa selalu menerapkan 5S. Yang terakhir adalah yang setiap hari kita laksanakan, yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Inilah langkah kita untuk menangani anak-anak yang berbuat kesalahan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tidak harus kita langsung kamu berbuat ini, kamu harus seperti ini. Itu tidak Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa contoh saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya yang moto itu muridnya Pak kemarin. Ya. Nanti saya berada di posisi apa Pak? Kalau saya tidak 5 kontrol itu saya kira-kira di mana ya? Oh, di manajer. Oke, kita coba lihat di sini. Posisi menstabilkan identitas. Jadi dia adalah banyak ya Pak videonya ya. Ini menanyakan keyakinan anak. Kita carikan pertanyaan pematik, menanyakan peserta didik yang membuat anak itu nanti mengarah ke arah situ. Nanti ada bisa minta ke saya pertanyaan poin-poinnya kira-kira yang bisa mengarahkan anak ke arah sana itu seperti apa gitu. Enggak, satu-satu kan setiap anak misalkan kasusnya berbeda-beda bisa dilakukan per individu. Jadi nanti gini ya.
yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa kita lakukan sharing di sini. Dipersilakan. Oh iya, nanti misalkan kondisinya klasikal pada saat pelajaran ya Bu ya. Pada saat pelajaran itu nanti bisa setelah pelajaran itu usai, anak itu dipanggil sendiri. Seperti itu. Nanti kalau pada saat pelajaran saat itu kita langsung melakukan prosesi segitiga restitusi ini, yang pertama itu satu, nanti bisa dia tadi ada rasa bersalah gitu tadi di depan teman-temannya dan ada rasa minder dan sebagainya. Yang kedua nanti bisa apakah misalkan bisa juga dilakukan pada saat pelajaran tersebut, bisa juga, tapi apakah nanti tidak mengganggu sesi penyampaian materi atau sesi pelajaran yang jenengan sampaikan, seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa yang yang berbuat kesalahan itu tadi bisa jenengan panggil sendiri atau setelah usai pembelajaran, seperti itu. Ada lagi? Sudah oke Bapak Ibu, seperti yang saya ini. Oke, ya Bu. Sepertinya kalau saya itu mempelajari itu hanya berpihak pada siswa bermasalah. Ya. Tapi bagaimana dengan siswa yang baik-baik kan malah tidak termotivasi. Apabila yang bermasalah itu sebenarnya ada motivasi dengan yang baik-baiknya di kampung. Kalau gurunya itu anak baik-baik dan pintar, akhirnya akan jelas. Kalau tidak, sebenarnya ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti ini intinya tadi pembelajaran hanya berpusat pada murid yang bermasalah ya. Ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, untuk murid yang tidak bermasalah itu kan mereka sudah termotivasi ya, sudah mempunyai motivasi apa yang dari dalam dirinya tadi. Motivasi intrinsik, internal dari dalam dirinya, bahwa mereka sadar mereka berbuat kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang bermasalah, Bu, ini kan dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa motivasi yang lebih penting itu kan berasal dari dirinya sendiri itu tadi. Nah, kalau tidak bisa memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri, kan memerlukan bantuan orang lain. Ya, memerlukan bantuan orang lain untuk mentaati disiplin itu tadi, memunculkan motivasi dalam dirinya untuk bisa berbuat lebih baik lagi, tanpa adanya menjustis anak atau langsung menyalahkan anak, menggiring dia menggunakan berbagai macam pertanyaan romantis untuk menyadari akan kesalahannya dan dia harus berbuat seperti apa, begitu. Begitu ya Bapak Ibu, sudah cukup? Ya. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari saya, implementasi dari penerapan modul 1.4. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Saya ucapkan semoga saya bisa menjalankan budaya positif kita. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian desiminasi yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.